Tinggal menunggu waktu, orang ini berhasil monetisasi cuma dari 2 video doang. Ya luar biasa banget ya. Jadi ada salah satu member bedah channel lagi yang udah monetisasi cuma dari 2 video doang. Walaupun semua kerja kerasnya dari mulai bikin topik, skrip dan juga isi kontennya itu full hasil kerja keras dia sendiri, tapi dia juga tetap berterima kasih ya karena dengan materi yang ada di komunitas, dia jadi bisa bedah channel siapapun dan dia jadi bebas mau bikin konten apapun. Tapi sayangnya kita nggak dapat izin ya untuk nampilin channelnya di video ini, entah karena apa rasanya. Tapi menurut saya mungkin karena channelnya masih baru ya, dan dia nggak mau orang-orang mampir ke channelnya cuma sekedar kepo doang, karena itu akan merusak jam tayangnya teman-teman ya. Tapi tenang aja, saya punya salah satu channel besar yang mirip-mirip untuk niche kontennya ini. Jadi oke, langsung aja di sini ya untuk channelnya. Nama channelnya itu Artoklis Tambunan ya. Jadi untuk channel ini itu udah punya sekitar 522.000 subscriber dan udah mengupload sekitar 555 video. Channel ini dari Indonesia ya. Dan kenapa channel ini bakal kita bahas gitu ya? Karena niche ini itu adalah niche teori konspirasi atau kisah-kisah nyata atau kasus kriminal lah. Dan untuk videonya ini itu faceless ya, atau tanpa wajah teman-teman, yang dimana kalian nanti akan menggunakan gambar-gambar atau footage dari videonya aja gitu ya. Jadi nggak pakai wajah kalian teman-teman untuk menjelaskan isi dari videonya ini. Dan untuk editingnya juga benar-benar simpel banget, kalian cuman ya masukin gambar lalu ditambahkan slide-slide seperti itu dan ditambahkan efek ya. Jadi untuk kontennya ini menarik banget untuk kita bahas teman-teman ya. Dan supaya kalian lebih semangat lagi dan termotivasi ya, kita bakal intip gaji dari channel ini yang dilansir oleh Social Blade teman-teman. Untuk penghasilannya yang dilansir dari Social Blade itu sekitar $294 sampai $4.700 teman-teman per bulannya ya. Atau ya sekitar 5 juta sampai 80 juta rupiah per bulannya. Wah, ini benar-benar bagus banget ya. Dan untuk viewsnya juga itu benar-benar konsisten banget ya. Jadi ini benar-benar ya bagus banget lah untuk teman-teman yang pengen bikin konten, apalagi kalian yang masih pemula ya, yang males ngedit atau yang pengen yang simpel-simpel aja gitu. Karena kalian bisa lihat untuk viewsnya itu di puluhan ribu ya. Bahkan yang baru diupload aja itu sekitar 19 jam yang lalu itu udah nyampai 22.000 views teman-teman. Oke. Nah, sebelum kita masuk ya untuk ke inti videonya, di sini saya pengen ngobrol sedikit ya teman-teman ya. Jadi oke, langsung aja kita mulai. Oke, yang pertama teman-teman ya, saya berterima kasih banget buat teman-teman yang udah request gitu ya. Tapi sebelumnya untuk kalian yang pengen request bahas channelnya siapa gitu ya, minimal itu channel yang kalian request jangan di bawah 50.000 subscriber teman-teman ya. Karena untuk topiknya itu nanti kurang menarik kalau di bawah 50.000. Jadi misalkan kalian mau request nih, Bang bahas channelnya A gitu ya, minimal itu subscribernya di atas 50.000. Nanti misalkan channelnya menarik untuk kita bahas dan saya udah menemukan kuncinya untuk membedah channel tersebut ya, dan cara bagaimana bikin konten seperti channel tersebut, nanti kita bakal bahas gitu ya, supaya teman-teman yang nonton itu lebih apa ya, termotivasi. Kalau subscribernya itu udah lumayan banyak ya. Kalau subscribernya masih di 10.000, 15.000 itu kurang menarik ya untuk dibahas teman-teman. Oke. Dan yang kedua buat teman-teman yang mengeluh untuk toolsnya, Bang, aduh toolsnya kok bayar gitu ya, aduh kok kenapa bayar gitu ya. Gini teman-teman ya, di sini saya akan jelaskan secara sederhana aja. Yang pertama, untuk bikin tools seperti ini itu nggak gratis teman-teman ya. Saya harus berlangganan Gemini AI Pro dulu. Dan itu per bulannya lumayan ya teman-teman ya. Dan yang kedua itu saya punya komunitas teman-teman, namanya itu Bedah Channel, dan di sana kalian bisa dapatkan berbagai tools gratis yang udah saya buat gitu ya. Jadi nanti setiap tools yang baru atau setiap materi baru gitu saya akan share di sana teman-teman. Jadi saya menghormati teman-teman yang udah gabung gitu ya. Kalau semua toolsnya ini digratiskan nanti mereka pada protes gitu ya teman-teman ya. Dan yang terakhir itu teman-teman, bikinnya itu nggak gampang ya, karena di sini butuh waktu untuk cara bikinnya. Kalian yang penasaran, saya akan kasih sedikit gambaran teman-teman ya untuk pembuatan aplikasinya ini, kurang lebih seperti ini ya, yang dimana di sini ya saya menggunakan aplikasi Gemini, aplikasi lagi ya pokoknya Gemini lah. Nah di sini untuk satu kali perintahnya aja itu sepanjang ini teman-teman ya. Ini adalah dasar untuk fondasi awal aplikasinya atau toolsnya lah, bukan aplikasi sih tapi lebih ke tools mungkin ya teman-teman ya, karena belum berbentuk aplikasi gitu. Nah itu sepanjang ini teman-teman ya, dan ini lumayan ribet juga untuk mikirnya gitu ya. Ini tuh belum langsung jadi enggak, tapi kita tetap harus diskusi. Misalkan masih ada yang rusak atau kurang berfungsi untuk toolsnya atau hasilnya kurang maksimal, itu tetap kita diskusikan lagi, dan diskusinya juga sepanjang ini ya. Ya semoga teman-teman paham dan mengerti gitu ya. Tapi tenang aja buat teman-teman yang tetap pengen gratisan, saya juga udah siapkan promnya, yang dimana nanti promnya ini kalian bisa download secara gratis. Nah bedanya dengan tools itu, prom ini kalian harus copy paste ya nanti di ChatGPT atau di Gemini gitu untuk bikin bukan bikin sih, tapi untuk mendapatkan topik, skrip dan juga yang lainnya gitu ya. Sedangkan kalau bedanya untuk tools itu kita tinggal klik-klik doang ya, bedanya seperti itu. Jadi hampir sama sih, cuman caranya aja yang mungkin prom itu bakal sedikit lebih ribet ya dibanding kalian menggunakan tools itu langsung tinggal ya klik-klik doang gitu ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan dengan ini semoga teman-teman paham kenapa toolsnya nggak bisa saya kasih secara gratis.
Ya mungkin beberapa video ada yang gratis tapi nggak semuanya teman-teman ya. Jadi oke, mungkin segitu ya untuk penjelasan dari saya ya. Oke, kita bakal langsung lanjut ke inti videonya. Oke teman, yang pertama di sini saya udah buatin toolsnya dan kalian bisa langsung cek aja linknya di deskripsi video ini. Dan di tools ini kita bisa mendapatkan topik, script, visual. Visual itu maksudnya kata kunci ya untuk mendapatkan visual, dan juga thumbnail, dan juga deskripsi, dan juga keyword untuk kalian gunakan saat kalian upload videonya. Dan di bagian sini juga ada parameter dasarnya, yang dimana misalkan kalian pengen pilih kategori topiknya itu apa. Di sini ada kriminal, kisah nyata, misteri, tragedi keluarga, dan lain-lain teman-teman. Ini lumayan banyak lah. Dan selanjutnya juga di sini ada lokasi kasusnya, ada Indonesia, Asia Tenggara ataupun global. Kalian bisa pilih aja. Di sini ada 3 kategori, dan juga di sini ada periode kejadiannya, ada yang terbaru, 5 tahun terakhir, atau sepanjang waktu teman-teman ya. Kalian bisa pilih aja, dan durasi juga di sini ada. Dan untuk durasi itu dari 10 sampai 30 menit teman-teman ya untuk script ini ya. Jadi untuk durasi script maksudnya ini ya. Nanti kalian itu scriptnya itu pengen dibikin berapa panjang gitu ya. Misalkan untuk video berapa menit lah, kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir itu ada tingkat emosi. Kalian itu pengen topiknya itu tentang apa, misalkan sedih, marah, kontroversial, mengejutkan, atau campuran ya. Kalian bisa pilih aja teman-teman. Jadi oke, di sini saya akan coba pilih untuk kategorinya tragedi, kisah nyata aja lah. Untuk lokasinya Indonesia, dan di sini untuk viralnya terbaru 15 menit, dan untuk tingkat emosinya saya akan pilih mengejutkan aja. Oke, kalau udah kita klik aja generate topik ya. Oke, di sini untuk topiknya hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Yang dimana di sini itu ada berbagai topik yang bisa kalian pilih, dan di sini juga ada skornya ya. Jadi kalau kalian pengen pilih, saya sarankan skornya itu yang 10/10 kurang lebih seperti ini ya. Karena ini kisah nyata, jadi pastikan kalian tahu tentang kasus ini ya. Jadi kalian coba selidiki dulu di Google gitu ya. Misalkan saya akan pilih yang ini nih, misteri gadis penjual gorengan tragedi. Ya ini pernah viral ya teman-teman waktu dulu ya. Penjual gorengan yang ya nggak usah dibahas lah, pokoknya yang itu ya. Jadi saya akan coba pilih yang ini aja untuk topiknya. Kalau udah, kita lanjut ke scroll ke bagian bawah, lanjut penulisan script. Selanjutnya di sini kita langsung klik aja generate script ya. Nanti kita akan dibuatin untuk scriptnya, kita tunggu aja. Oke, di sini untuk scriptnya sudah jadi, dan di sini ada beberapa apa namanya ya, detailnya, yang dimana untuk script ini ada sekitar 2000 kata, dan estimasi aktualnya itu sekitar 14 menitan atau 15 menit lah. Nah selanjutnya kalian bisa baca-baca aja di sini untuk scriptnya. Misalkan kurang sesuai, kalian juga bisa edit manual lagi teman-teman untuk script ini dengan cara ya klik aja di bagian edit manual. Nanti kalian bisa edit aja untuk scriptnya ini ya. Oke, kalau udah klik aja simpan editan lagi. Nah teman-teman bisa langsung download aja dalam berbentuk dokumen, atau kalian juga bisa salin untuk script ini ya, kurang lebih seperti itu. Nah untuk script ini bisa kalian voice over kan menggunakan suara kalian sendiri. Lebih baik sih kalian menggunakan suara kalian sendiri ya, karena misalkan kalian menggunakan suara kalian sendiri, channel kalian itu punya karakter suara kalian sendiri gitu. Tapi kalau kalian nggak pede ya, seperti biasa kalian bisa menggunakan suara AI ya. Nah selanjutnya di sini kita bisa langsung generate untuk visualnya atau untuk mendapatkan kata kuncinya teman-teman ya. Jadi kita klik aja generate keyword. Dan nanti kita di sini bakal dibuatin atau diberikan berbagai kata kunci yang bisa kita gunakan untuk mencari bahan-bahan mentahan videonya gitu ya. Oke, nah di sini kalian akan diberikan berbagai kata kunci seperti untuk kasus utamanya, kata kuncinya kurang lebih seperti ini. Ada keyword dari korbannya teman-teman atau si ya korbannya. Nanti kalian bisa cari aja di sini untuk orang yang terlibat dalam kasus tersebut gitu ya. Di sini juga ada keyword pelakunya, keyword lokasinya, keyword berita, dan keyword arsipnya teman-teman. Nah, masih ada beberapa lagi. Nanti kalian bisa cari mentahan videonya menggunakan berbagai kata kunci ini, entah itu kalian di Google, YouTube, ataupun lain-lainnya teman-teman. Jadi kalian gak perlu pusing lagi nih untuk cari bahan mentahan videonya gitu ya, karena kalian udah disiapin untuk kata kuncinya. Oke. Dan untuk peraturannya, kalau kalian ambil video mentah dari YouTube ataupun dari berbagai sosial media ya, jangan lebih di atas 5 detik ya. Kalau videonya kalian ambil dari YouTube gitu ya, minimal itu di bawah 5 detik teman-teman, itu bakal lebih aman. Kecuali kalau kalian masukinnya gambar ya, gambar itu boleh berapapun tapi jangan terlalu lama juga sih, nanti orang juga bakal boring ya.
kalau terlalu lama gitu teman-teman ya. Jadi kalau bisa sih ya sekitar 10 sampai 15 detik aja gitu ya untuk gambar maksimal gitu ya teman-teman ya. Dan menurut saya itu juga udah kepanjangan sih. Tapi nggak apa-apa, untuk gambar itu masih aman ya kalau kalian menggunakan di 10 sampai 15 detik. Oke teman-teman ya, selanjutnya di sini kita akan buat untuk thumbnailnya ya. Iya betul sekali ya. Jadi di sini kalian bisa langsung buat thumbnailnya. Sebenarnya untuk thumbnail ini kalian bisa buat manual, tapi kalau kalian nggak mau ribet, di sini juga sudah saya sertakan untuk fitur buat thumbnailnya. Klik aja di bagian thumbnail sini. Nah selanjutnya di sini kalian bisa masukkan foto korbannya atau pelaku atau TKP ya teman-teman ya, atau ya pokoknya gambar atau foto-foto yang bersangkutan dengan kasus tersebut gitu ya. Jadi di sini saya akan coba masukkan aja. Dan sebagai contoh di sini saya cuma masukkan foto dari korbannya aja ya. Dan kita bakal lihat seperti apa untuk hasil thumbnailnya. Nah, untuk memasukkan gambar-gambar ini atau mencari gambarnya ini ya yang menyangkut dengan kasusnya, kalian bisa menggunakan kata kunci yang ada di sini teman-teman ya. Oke. Kalau udah, kita klik aja di bagian generate headline. Nah oke, selanjutnya di sini kalian bisa pilih ya untuk kalimat atau judul mana yang pengen kalian pakai saat di thumbnailnya ini gitu ya. Misalkan saya akan coba pilih yang ini. Oke, kalau udah kita klik aja generate from final. Nah nanti kita bakal dibuatin untuk promnya sedetail mungkin beserta kalimat atau topik yang kita pilih untuk kita terapkan di thumbnailnya ini. Oke, di sini untuk promptnya sudah jadi teman-teman ya, kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah kalau udah, kita langsung salin aja untuk promptnya ini. Nah untuk generate-nya kalian bisa menggunakan Google Flow atau kalian juga bisa menggunakan ChatGPT ya, terserah ya kalian pengen gunakan AI apapun, yang penting untuk generate gambar gitu ya. Jadi di sini saya akan coba gunakan Google Flow teman-teman ya. Jadi kita masukkan aja untuk gambar-gambar yang menyangkut dengan kasusnya itu, atau yang minimal karakter utamanya atau korbannya lah. Kalau kalian masukkan gambar pelaku ya masukkan gambar pelakunya juga di sini gitu ya. Kalau udah, klik aja di bagian icon plus lalu tambahkan ke perintah. Nah di sini kita bisa masukkan aja untuk promptnya ya. Untuk aspek rasionya pastikan 16:9 dan di sini saya menggunakan model yang Nano Banana Pro. Kalau udah, kita langsung kirim aja. Oke teman-teman ya, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Untuk thumbnailnya ini udah lumayan bagus banget sih teman-teman ya. Kalau kalian bisa lihat di sini benar-benar mencerminkan thumbnail apa ya, kasus-kasus seperti kasus kriminal seperti ini ya. Ini udah bagus banget sih untuk thumbnailnya ya. Selanjutnya di sini kalian bisa bikin untuk deskripsinya teman-teman ya. Klik aja generate deskripsi dan nanti kalian bakal dibuatin untuk deskripsi dan hashtag yang bisa kalian gunakan saat kalian upload videonya ya. Nanti kalian bisa langsung simpan aja deskripsi ini dan juga hashtagnya, dan setelah itu kalian juga bisa tambahkan kata kuncinya untuk kalian masukkan di kolom kata kunci. Jadi kalian nggak perlu lagi untuk mikirin gimana isi deskripsinya, hashtagnya, dan juga kata kuncinya. Jadi udah benar-benar dibuatin teman-teman ya. Untuk topik atau judul yang kalian masukkan di saat upload juga kalian bisa menggunakan judul pas awal kalian pilih topik ini ya. Itu boleh banget teman-teman ya. Oke, seperti itu. Nah di sini kita dikasih kata kuncinya ada dua kategori, dari keyword utama atau kata kunci utama dan juga kata kunci pendukung ya. Nanti kalian bisa langsung simpan aja. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba ya untuk ke editingnya teman-teman ya. Dan untuk sebenarnya editing ini benar-benar simple banget. Jadi kalian cuma masukkan aja beberapa gambar atau ya video yang menyangkut kasus tersebut jika ada ya. Kalau gambar-gambar juga nggak masalah teman-teman. Nanti ya untuk mencarinya kalian bisa menggunakan kata kunci yang ada di sini ya untuk mencari bahan mentahan videonya. Dan juga bisa menggunakan footage video yang mendukung ya dengan isi atau adegannya tersebut teman-teman ya. Kalian bisa cari di Pixabay, di Pexels juga ada, atau kalau kalian menggunakan CapCut kalian juga bisa cari di aplikasi CapCutnya. Oke. Jadi kita bakal langsung aja untuk lanjut ke editingnya. Oke teman-teman, sebenarnya untuk editingnya itu benar-benar simpel banget ya. Karena kalau kita lihat di channel referensi juga strukturnya itu cuma seperti ini. Jadi yang pertama itu kalian gunakan highlight video yang bersangkutan sama isi konten atau kasusnya. Yang kedua ya udah tinggal diceritakan aja dari mulai latar belakang dan awal mula kejadiannya. Dan itu pun secara visual cuma nampilin foto korban atau pelakunya yang diedit cuma kayak gini doang. Dan ya buat pelengkapnya sesekali pakai gambar ilustrasi atau footage video sebagai contoh ilustrasinya. Jadi udah sesimpel itu. Tapi misal ya kalau kalian serius bikin konten kayak gini, usahakan kalian harus sedikit berkreativitas supaya konten kalian itu bisa sedikit berbeda dengan orang lain ya teman-teman. Dan ya ini adalah contoh versi saya yang udah saya buat sebelumnya, yang dimana di sini saya bakal jelasin mulai dari strukturnya, efek yang dipakai sampai jenis fontsnya. Jadi langsung aja kita mulai. Oke teman-teman ya, yang pertama di sini
kalian itu harus buat highlightnya dulu atau sebagai intronya lah. Jadi kalian bisa cari nih video dari sosial media yang menyangkut dengan isi dari konten kalian, entah itu kasusnya atau ya isi topiknya lah pokoknya. Kalau nggak ada video, kalian juga bisa pakai gambar ya, terserah. Yang penting kalian gerakkan gambarnya pakai keyframe, misalkan gambar. Tapi usahakan sih kalian carinya video, itu lebih bagus. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Oke. Jadi intronya kurang lebih saya seperti ini aja. Dimana di awal itu kita gunakan highlight dari videonya atau momen terpenting lah dari si kasusnya ini gitu. Nah, lalu ditambahkan efek nih. Untuk efek yang dipakai, kalian tinggal klik aja di bagian efek ya, efek video. Nah, saya melakukan pencarian itu kita ketik aja kriminal seperti ini. Nah, nanti bakal banyak efek yang bersangkutan dengan ya pokoknya kayak efek-efek pecah kayak gini lah. Nah, teman-temannya ini efek yang saya pakai. Sebenarnya saya nggak pakai satu efek doang, tapi berbagai efek. Yang terpenting itu masih bersangkutan dengan kriminal dan juga masih masuk lah untuk efeknya. Jadi misalkan efek kayak gini nih, ini juga bisa banget. Nah, kayak gini teman-temannya. Cuman ini menurut saya terlalu apa ya, bercahaya lah ya. Ini kalian bisa tentukan aja efek mana yang paling cocok gitu ya. Gunakan kata kunci kriminal supaya nyambung gitu. Nah, untuk transisi juga saya menggunakan transisi cahaya ya. Jadi kalian bisa pilih aja di bagian cahaya. Nanti kalian bisa gunakan nih transisi yang konsepnya itu seperti cahaya ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan untuk background teman-temannya, kalian bisa cari aja di CapCut-nya langsung, klik di bagian audio, lalu kalian pilih di suara ya. Nanti kalian ketikkan aja untuk kata kuncinya itu background kriminal. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti kalian bisa coba pilih backgroundnya aja ya. Terserah kalian teman-teman mau yang mana. Tapi usahakan jangan yang copyright ya. Sebenarnya agak sulit sih menentukan apakah background itu copyright atau enggak. Jadi kalian bisa coba aja. Nanti juga kalau copyright di YouTube juga bakal ada pemberitahuan bahwa backgroundnya itu ada hak ciptanya ya. Nanti kalau misalkan ada hak ciptanya, kalian bisa langsung ganti aja, oke? Seperti itu. Dan selanjutnya di sini saya juga menambahkan teks teman-teman ya. Nah, di bagian latar ini. Untuk teks itu saya menggunakan namanya apa ya? Kalau nggak salah, saya lupa nih. Ya, kalian bisa lihat ya jenis fontsnya itu yang ini, California. Ya, California ya, yang teman-teman yang ini. Kalian bisa pakai yang lain juga nggak masalah ya. Jadi kurang lebih yang penting masuk dengan konsepnya gitu. Dan di sini juga saya menggunakan namanya efek teman-teman. Untuk teksnya ini saya menggunakan efek yang ini ya, yang merah ini. Cuman di sini kalian bisa lihat ya ada logo diamond. Artinya kalian harus menggunakan versi Pro. Jadi kalian bisa menggunakan yang gratisan juga boleh banget. Yang terpenting masih menyala kayak gini gitu ya. Oh ya, untuk animasi ya, di sini untuk animasi yang saya pakai itu animasi yang seperti ini. Ini juga sebenarnya berbayar teman-teman ya. Kalian bisa coba cari aja yang gratis itu. Kalau nggak salah kata kuncinya itu perkecil ya. Jadi kalian nanti bisa cari aja di sini dengan kata kunci perkecil gitu, atau perbesar lah. Perkecil ya, perkecil boleh, perbesar juga boleh. Nah, nanti kalian bisa pakai yang gratisan yang ini teman-teman ya. Kan ini animasinya kayak gini nih. Tuh ya, begitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti ini untuk bikin highlightnya atau intronya lah teman-teman ya. Nah, setelah intro kalian tadi udah diekspor gitu ya. Nah, kalian tinggal masukkan aja. Nanti kan ini kan jadinya seperti ini nih. Halo teman-teman semua. Nah, begitu ya. Dan di sini, ini kan karena perkenalannya, halo teman-teman semua gitu ya. Sehat, aman, dan tetap waspada dan dimanapun gitu ya. Pokoknya di awal ini itu perkenalan. Jadi kalian bisa menggunakan footage video, terserah mau yang kayak gimana. Tapi saya contohnya kurang lebih seperti ini. Ini konsepnya kayak lebih ke dark ya. Jadi kayak gelap kesannya gitu teman-teman ya. Tapi ini menurut saya bagus sih. Ya, ini sebenarnya selera aja. Kalian bisa coba berkreativitas dengan kreativitas kalian masing-masing ya teman-teman ya. Jadi di sini saya juga menggunakan auto caption ya. Jadi ini nggak bisa dipakai di CapCut gratisan. Kalian bisa ketik manual aja karena di sini bisa menggunakan auto caption. Untuk auto caption gaya yang dipakai juga kurang lebih itu yang mana ya? Nah, yang ini teman-teman ya. Untuk auto captionnya yang saya pakai itu yang ini. Untuk di awal ya. Dan untuk efek videonya yang di bagian ini saya menggunakan efek video yang lumayan gelap banget ya. Kalau nggak salah di retro ya. Nah, di retro saya pilih yang grim vintage. Ya, gitu mungkinnya bacanya ya. Yang ini namanya untuk efek videonya nanti bakal gelap seperti ini ya. Oke, di sini ada transisi juga. Nah, di sini kita barulah mulai story-nya atau awal mula latar belakangnya ini diceritakan ya. Saya ingin mengajak kalian terbang ke Sumatera Barat. Buat kalian yang nanya, Bang, voice over-nya pakai apa? Di sini saya pakai Elephant Labs namanya. Menurut saya Elephant Labs itu yang paling mirip manusia dan paling natural. Selain itu kurang bagus sih untuk voice over yang lainnya namanya.
Karena sekarang YouTube juga agak sensitif dengan voice. Jadi misalkan voice kalian terlalu datar itu bakal berpengaruh juga ke views kalian ya. Jadi kalau bisa usahakan kalian pakai suara kalian sendiri kalau bisa ya. Yang kedua, kalau misalkan pakai AI, kalian pakai AI yang bagus. Contohnya itu Eleven Labs. Jadi jangan asal ya teman-temannya seperti itu. Kalau emang kalian serius gitu. Oh ya, di sini saya juga menggunakan filter teman-temannya di bagian footage video ini. Ini bukan footage video sih, tapi emang ini video yang bersangkutan dengan cerita, bukan cerita, dengan kasusnya gitu ya. Jadi kalian bisa cari aja nih di YouTube dengan kata kunci yang sudah ada di tools tadi ya, yang sudah kita buat sebelumnya. Nanti kalian bisa cari aja di YouTube gitu, nanti bakal muncul video-video yang bersangkutan dengan kasusnya itu ya. Jadi nanti kalian bisa download aja untuk videonya gitu, oke? Oke, dan di sini untuk teksnya ya. Nah, teks ini fontsnya juga saya bikin beda lagi. Untuk fontsnya yang ini, nah saya pilih yang ini teman-teman ya. Kalian bisa coba lihat aja di sini untuk jenis fontsnya yang saya gunakan. Maka untuk selebihnya seperti itu aja ya di sini. Gambar-gambar video-video yang bersangkutannya Nyayat dan hati saya potong-potong yang kurang lebih seperti ini. sempat viral banget di tahun 2024 kemarin. Ini adalah kisah tentang Nah, di sini barulah mulai masukin gambar yang bersangkutannya ya, entah itu karakternya ataupun tempatnya, itu boleh banget namanya. Karena di channel referensi juga sebenarnya itu lebih simpel, jauh lebih simpel, karena cuman masukin gambar dan juga ilustrasi gambar ya, yang di zoom in, zoom out gitu ya. Sesimpel itu teman-teman. Tapi kalau kalian pengen terlihat berbeda ya kalian harus coba berkreativitas ya. Oke, seperti ini. pada Nah, Nia. di sini barulah dimulai segmen pertama. ke kalian Latar secara belakang, mendalam ya. dari awal sampai akhir tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Nia. Nia Kurniasari ini Oh, ini adalah segmen gadis awal. berusia 18 tahun yang baru saja lulus dari SMA Nasional Padang Oke, Pariaman. nah seperti ini ya. Dia nah, bukan saya remaja masukin biasa yang untuk menghabiskan footage waktu cuma videonya. buat Nah, di main sini barulah HP atau dimasukin nongkrong-nongkrong. ilustrasinya Enggak, teman-teman ya. Ilustrasinya seperti ini. Untuk ilustrasi saya pakai filter juga dan juga video efek di bagian bawah sini teman-teman ya. Untuk video efeknya yang dipakai itu kalau nggak salah apa ya namanya ya, pokoknya dari retro masih teman-teman ya. Di sini kebisingan ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ya untuk efek yang saya gunakan untuk ilustrasi ini. Untuk filternya masih Hollywood teman-teman, masih sama. Oke. Saja. Ibunya, Ibu Eli Marlina, hanyalah seorang penjual makanan kecil dan ayah. Nah, jadi masih seperti ini. Berbeda dengan channel referensi, mereka kan cuma nampilin sedikit gambar aja ya. Untuk ilustrasinya nggak full, kalau saya sih full seperti ini. Jadi kalian coba berkreativitas dengan kreativitas kalian masing-masing ya. Untuk cara ngeditnya sebenarnya benar-benar simpel banget. Apalagi kalau kalian udah biasa ngedit video, bikin konten, itu benar-benar simpel banget. Karena cuma gambar-gambar yang disatuin dan divisualisasikan dengan skripnya gitu. Jadi supaya nyambung tuh kayak gimana, supaya menyatu dengan skripnya itu seperti apa, itu yang harus kalian pikirin sih daripada kerumitan editingnya ya. Kalau channel referensi sih dia transisinya pakai transisi campur ya teman-teman, jadi lebih simpel lagi ya, dan itu lebih simpel lagi, jadi kalian bisa pilih aja sesuai dengan keinginan kalian ya teman-teman. Jadi oke, mungkin segini aja untuk video kali ini. Dan untuk editingnya saya nggak bisa jelasin dari awal karena ini butuh ketenangan ya untuk bikin ngedit kayak gini ya. Pokoknya mungkin di awal kalian harus berpikir keras ya untuk mulai editingnya dan menemukan kreativitas kalian sendiri gitu. Oke, dan terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Misalkan kalian masih ada pertanyaan, jangan ragu untuk komen aja di video ini. Jumpa lagi di video menarik berikutnya. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, aman, dan tetap waspada dimanapun kalian berada. Kali ini, saya ingin mengajak kalian terbang ke Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Padang Pariaman. Kita akan membahas sebuah tragedi yang sangat menyayat hati, yang sempat viral banget di tahun 2024 kemarin. Ini adalah kisah tentang seorang gadis muda yang sangat luar biasa hebat, pejuang keluarga yang namanya mendadak jadi perbincangan seluruh masyarakat Indonesia. Namanya adalah Nia Kurniasari. Mungkin banyak dari kalian yang sudah dengar selentingan beritanya tentang gadis penjual gorengan.
Tapi di sini aku mau ceritain ke kalian secara mendalam dari awal sampai akhir tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Nia. Nia Kurniasari ini adalah gadis berusia 18 tahun yang baru saja lulus dari SMA Nasional Padang Pariaman. Dia bukan remaja biasa yang menghabiskan waktu cuman buat main HP atau nongkrong-nongkrong nggak jelas. Nia dikenal sebagai sosok yang sangat mandiri, ulet, dan punya cita-cita yang tinggi. Dia ingin sekali melanjutkan kuliah, tapi dia sadar kalau kondisi ekonomi keluarganya sedang tidak baik-baik saja. Ibunya, Ibu Eli Marlina, hanyalah seorang penjual makanan kecil dan ayahnya juga bekerja serabutan. Sebagai anak yang berbakti, Nia nggak mau cuma berpangku tangan melihat orang tuanya kesulitan. Setiap harinya, setelah pulang sekolah atau setelah lulus itu, rutinitas Nia dimulai sejak siang hari. Dia akan menyiapkan dagangan berupa gorengan seperti bakwan, tahu, dan pisang goreng yang diletakkan di atas nampan kayu besar.